Hai, kembali lagi bersama kami di One Clip Movie, tempat kalian mendengar alur cerita dari sebuah film. Kali ini kami akan membahas mengenai film ketiga dari film Spider-Man, yaitu Spider-Man No Way Home. Film ini berlatar waktu tepat setelah kejadian di akhir film Spider-Man Far From Home tahun 2019, ketika Mysterio mengungkapkan identitas asli Spider-Man. Peter Parker kemudian meminta bantuan Dr. Strange agar semua orang lupa bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun Peter mengacaukan mantra Dr. Strange, sehingga membuka multiverse dan mendatangkan 5 penjahat dari semesta lain. Film ini merupakan puncak perjalanan Peter Parker untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang superhero, menjadikannya sebagai Peter Parker yang sejati, bukan pengganti Iron Man seperti yang dia harapkan di Far From Home. Fakta menarik dari film ini, Spider-Man No Way Home adalah film terakhir dari trilogi Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland dan Zendaya. Dr. Strange akan muncul dalam film ini dan memperkenalkan konsep multiverse ke Marvel Cinematic Universe atau MCU. Karakter dari Spider-Man sebelumnya juga akan tampil dalam No Way Home. Udah cukup basa-basinya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam cerita lengkapnya. Sebelum kamu menonton video, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia perfilman. Kisah dimulai dengan Peter Parker yang sedang berpatroli di kota New York. Terdengar suara dari Mysterio yang memfitnah Spider-Man telah membunuhnya. Ditayangkan di berbagai media elektronik. Publik gempar dengan berita dari Mysterio yang membongkar identitas asli dari Spidey adalah Peter Parker. Seketika Peter kaget dan melihat Mary Jane atau MJ yang dikerubungi massa dengan gempuran pertanyaan. Peter pun lekas menjemputnya dan berayun melarikan diri dari keramaian. Peter pulang ke apartemennya bersama MJ dan mendapati Happy yang sedang berbincang dengan Bibi May. Media secara agresif mengepung tempat tinggal Peter dan FBI pun tiba untuk menangkap Peter dan orang terdekatnya. Selama proses interogasi, semua memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan dan meminta pendampingan pengacara. Namun Ned dan Amber malah termakan pancingan dari petugas FBI. Esok harinya, Peter dan teman-teman dibebaskan berkat bantuan dari pengacara handal, Matt Murdock atau Daredevil, yang menjamin bahwa tuduhan ini tidak terbukti dan akan mereda dengan sendirinya. Mereka pun pindah ke tempat tinggal yang lebih tenang. Mereka tiba di sekolah mereka dan disambut oleh massa yang terbagi menjadi 2 kubu yang pro dan kontra dengan Spider-Man. Seusai sekolah, Peter, MJ, dan Ned berkumpul untuk membahas rencana kuliah mereka dan disepakati kampus MIT menjadi tujuan. Hari-hari berlalu, hasil ujian masuk kuliah dikirim melalui surat pos. Mereka bertiga berkumpul dan membukanya bersama. Namun naas, ketiganya tidak lolos. Alasannya karena mereka terlibat kasus Spider-Man yang menjadi topik hangat di masyarakat. Dengan berat hati, mereka harus menerima hasil tersebut. Peter yang merasa bersalah berpikir untuk memperbaiki keadaan ini. Ia pun teringat akan sosok penyihir yang ia kenal. Esok harinya, ia pun berkunjung ke Sanctum Sanctorum di New York, kediaman dari Dr. Strange. Stephen Strange menyambut kedatangan Peter dan memintanya untuk lebih santai. Peter menyampaikan maksud kedatangannya pada Dr. Strange. Ia bertanya apa ada mantra yang bisa memundurkan waktu di masa sebelum Mysterio mengungkap identitas diri Spider-Man. Dr. Strange menolaknya, karena mengusik alur waktu amat sangat berbahaya. Di tengah perbincangan, Dr. Strange teringat akan mantra lain yang tidak mengusik alur waktu, namun dapat membantu menyelesaikan masalah Peter. Scene berpindah ke lokasi rubahan Sanctum. Dr. Strange mulai persiapan ritual dan merapal mantra.
Peter yang cerewet terus-menerus mengganggu rapalan mantra Dr. Strange dan celaka. Mantra tersebut menjadi tidak terkendali. Dr. Strange pun harus mengurung mantra tersebut. Peter lalu berkata, ia akan mencoba membujuk pihak kampus MIT dan seketika Dr. Strange geram karena baru bilang dan dia pun mengusir Peter keluar. Peter menghubungi Flash, bertanya apa dia dapat memberikan kontak HP milik asisten rektor MIT. Peter bergegas menemui asisten rektor sedang dalam perjalanan menuju bandara. Peter pun tiba dan berusaha meminta kesempatan kedua bagi teman-temannya. Di tengah perbincangan, Spider-Sense aktif, merasakan bahaya yang bergerak mendekat ke arahnya. Mobil-mobil berterbangan menghujam ke arah Peter dan menyikap sosok penyerang tersebut adalah Dr. Octopus, musuh lama Peter. Dr. Octopus yang terlihat kesal terus-menerus menyerang Peter tanpa ada niatan menanggapi omongan Peter. Dengan lincahnya, Peter mengelak dan berusaha melawan balik sambil melindungi orang-orang di jembatan. Saat Peter menyelamatkan mobil yang akan terjatuh, celah ini dimanfaatkan oleh Dr. Octopus untuk menangkap Peter. Bilah tajam mengarah ke dada Peter, namun berhasil ditangkis dan sebagian dari nanosuit berpindah ke tentakel baja milik Dr. Octopus. Mengetahui bahwa pria di balik topeng bukanlah Peter yang ia kenal, Dr. Octopus terkejut muncul notif penyambungan perangkat baru dari nanosuit yang tersinkron dengan tentakel milik Dr. Octopus. Peter dengan cepat mengambil alih kendali dari mesin tersebut, lalu segera menghampiri asisten rektor dan menerima respon positif. Dan ia akan membantu menyelesaikan urusan ujian ulang di MIT. Dalam momen tersebut, sosok peri hijau terbang dan melempar bom yang mengakibatkan suasana kembali mencekam. Peter dan Dr. Octopus tiba-tiba berpindah lokasi ke tempat rubahan Dr. Strange. Stephen menjelaskan situasi saat ini merupakan efek samping dari mantra sebelumnya, membuat orang-orang yang mengenal Spider-Man dari berbagai semesta datang dan mulai membuat kekacauan. Dr. Strange meminta Peter membantu membereskan kekacauan ini. Peter pun mengusulkan membuat tim kecil yang berisikan teman-temannya. MJ dan Ned tiba di Sanctum dan memulai mencari informasi mengenai sosok-sosok asing yang menginvasi semesta mereka. Tak lama, Ned memperoleh informasi mengenai sosok monster terbang yang mengacau di area sekitar pangkalan militer. Peter bergegas berangkat menggunakan kostumnya yang dibalik karena kotor. Setibanya di lokasi tersebut, Peter menemukan sosok yang berbeda. Dia adalah Electro, villain yang mampu mengendalikan energi listrik. Tiba-tiba hadir sosok yang lain, berupa manusia pasir yang kemudian membantu Peter untuk menangkap Electro. Sandman mengurung Electro dalam badai pasir, dan Peter berusaha memutus aliran listrik dengan menghancurkan beberapa trafo. Electro kembali pada wujud manusianya, dan Peter langsung mengirimnya ke penjara sihir milik Dr. Strange. Sandman pun tak luput ditangkap juga. Saat mengecek HP, Peter mendapat panggilan telepon dari Bibi May yang mengatakan bahwa salah satu orang yang ia cari berada di tempat kerja Bibi May. Peter yang panik bergegas ke sana, dan ternyata pria itu adalah Norman Osborn atau Green Goblin yang mencari pertolongan pada Peter. Bibi May meyakinkan Peter untuk membantu Norman. Peter membawa Norman menuju rubahan dari Dr. Strange, dan reuni antar villain terjadi. Para villain saling mengenal dan menceritakan kisah masing-masing yang berakhir dengan kematian. Dr. Strange tiba di penjara sihir dan langsung mengurung Norman, berencana mengembalikan mereka semua menggunakan kotak mantra. Mendengar teriakan para villain yang meminta bantuan Peter, ia pun memohon pada Dr. Strange untuk memberinya kesempatan menyelesaikan masalah para villain ini untuk menghindari takdir maut mereka. Dr. Strange menolak karena takdir kematian mereka diperlukan untuk tujuan mulia yang lain. Peter lalu merebut kotak mantra dari tangan Dr. Strange. Aksi kejar-kejaran berlanjut di luar.
dan Peter yang berusaha kabur berulang kali tertangkap oleh Dr. Strange. Kesal dengan Peter yang keras kepala, Strange mengirim Peter ke dimensi cermin. Di dunia cermin, Strange mampu menggunakan sihirnya dengan leluasa dan memanipulasi semua benda sekehendak hati. Dalam wilayah kekuasaan Strange, Peter berjuang keras merebut kotak mantra dan ia berhasil menjerat Strange dengan jaringnya dan menggantungnya di antara bebatuan. Peter berpamitan dan meninggalkan Strange di dunia cermin. Peter lalu membebaskan para villain dan mengajak mereka ke tempat tinggalnya. Di dalam gudang tersimpan mesin pabrik mini milik Stark Industries yang digunakan Peter untuk membuat alat penyembuh bagi para villain. Dr. Octopus menjadi target pertama. Setelah chip baru selesai dibuat dan dipasang di mesin tentakel, Dr. Octopus kembali mendapatkan kendali atas kesadarannya. Dr. Octopus berterima kasih dan Peter pun melanjutkan membuat penyembuh bagi Electro. Saat proses pembuatan serum penyembuh berikutnya, Spider-Sense kembali aktif dan Peter mulai melihat para villain dengan tatapan curiga. Bibi May menyelinap dan mengambil serum dan shoot. Peter menembak tangan Norman yang kembali dikuasai oleh Green Goblin. Goblin yang licik mulai memanipulasi para villain yang lain untuk melawan dan mereka pun terpengaruh. Seketika pertarungan dimulai. Spider-Man melawan Green Goblin yang ganas. Peter kewalahan menghadapi banyak villain sekaligus. Babak belur, lelah dan tak berdaya. Bibi May datang hendak menolong Peter. Lalu tiba-tiba Glider Green Goblin menerjang masuk dan langsung menghantam Bibi May hingga jatuh tersungkur. Goblin pun terbang kabur dan melempar granat yang meledak tepat di depan Peter. Kalimat legend pun terucap. And with great power, there must also come great responsibility. Bibi May yang sekarat jatuh dalam dekapan Peter, mencoba menguatkan Peter dari penyesalannya atas semua musibah ini. Bibi May menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Peter yang tenggelam dalam kesedihan. Happy datang dan menyuruh Peter untuk lekas pergi. Scene berpindah di rumah Ned dan MJ yang khawatir melihat berita tentang Spider-Man di TV. Ned terpikirkan cara untuk memanggilkan Peter menggunakan portal ring milik Dr. Strange. Portal terbuka dan sosok pria mengenakan kostum Spider-Man masuk ke dalam rumah. Ketika topeng dilepas, dia bukanlah Peter yang mereka kenal, melainkan seorang Peter dari semesta lain. Peter Andrew pun membuktikan bahwa dirinya adalah Spider-Man yang asli dan bukan seorang villain. Ned kembali membuka portal baru untuk memanggil Peter. Lagi dan lagi, muncul sosok pria tak dikenal yang mengaku dirinya adalah Peter Parker. Spider-Sense dari dua Spider-Man ini pun saling bersinggungan dan mereka berdua memasuki mode waspada. Setelah duel singkat yang dimenangkan oleh Spidey Toby, semua mulai mengkhawatirkan Peter Tom dan berpikir untuk mencari lokasi keberadaannya saat ini. MJ teringat akan gedung sekolah yang jadi tempat berkumpul bersama dan mereka bergegas ke sana. Setibanya di atap gedung, nampak sosok Peter Tom yang duduk termenung dengan tatapan mata yang kosong. Segera para sahabatnya merangkul Peter Tom dan tangis pun mulai pecah. Dalam momen haru ini, Spider-Sense Peter Tom aktif dan merasakan kekuatan besar berada di dekat mereka. Kedua Peter turun dan Peter Tom mewaspadai kehadiran mereka. Peter Toby dan Andrew turut berduka atas meninggalnya Bibi May. Peter yang masih marah sudah tak peduli lagi dengan kekacauan ini dan hendak menggunakan kotak mantra untuk mengembalikan semua orang-orang asing kembali ke dunianya masing-masing. Namun kedua Peter yang lain berusaha meyakinkannya bahwa tindakannya menolong para villain sudah tepat dan kematian Bibi May tidaklah sia-sia. Peter Toby dan Andrew menceritakan kehilangan yang mereka alami ketika Paman Ben dan Gwen Stacy meninggal disebabkan oleh penjahat. Mereka pun marah dan ingin membunuh pelakunya. Namun saat hal itu terjadi, mereka tidak merasakan kepuasan balas dendam dan malah menambah pahitnya penderitaan. Toby dan Andrew ingin agar Peter tetap menjadi Spider-Man yang ramah. Dalam momen sedih itu,
Peter teringat pesan terakhir Bibi May dan dihasut oleh Peter yang lain. Mereka semua sepakat untuk menuntaskan misi penyembuhan para villain. Scene berpindah ke laboratorium milik sekolah. Para jagoan kita membagi tugas di mana Peter Tom membuat alah penyembuh untuk Electro dan Sandman. Peter Tobey membuat anti-serum untuk Green Goblin. Dan Peter Andrew membuat gas penawar untuk Lizardman. Ned dan MJ turut membantu juga. Peter Tom meminta maaf pada MJ karena telah membuatnya terlibat dalam masalah besar ini. Mereka berdua pun saling menguatkan, membuat kedua Peter yang lain merindukan pacar mereka. Momen lucu terjadi saat Ned memanggil Peter dan ketiganya menyaut bersamaan. Persiapan selesai. Semua peralatan penyembuhan selesai dan siap untuk digunakan. Ketika memikirkan cara untuk pergi ke lokasi pertempuran, Ned menawarkan untuk membuka portal sihir menuju ke sana. Peter Tom menghubungi Daily Bugle, media berita milik Jonah Jameson. Ia memberikan informasi kepada warga terkhusus para villain tentang lokasi keberadaannya, serta kotak mantra yang sedang berada di patung Liberty. Para Spider-Man mulai menempatkan alat penyembuh di beberapa titik di area sekitar patung Liberty. Sembari menunggu datangnya badai, Tobey pun mulai melakukan kebiasaan ikoniknya, yaitu membenarkan punggungnya yang selalu kaku karena sering berayun. Andrew lalu menawarkan jasa pijat keretek abal-abal pada Tobey. Ketiga Spider-Man kita saling berbagi pengalaman saat melawan villain terkuat di dunia mereka dan saling mengagumi kerja keras masing-masing. Para villain mulai berdatangan, dan Electro menjadi yang pertama muncul. Tom dan Tobey mulai berayun sambil mencari celah. Tom menyerahkan kotak mantra kepada Ned. Negosiasi antara Andrew dan Electro berujung gagal. Kedatangan Sandman makin memperkeruh suasana dan pertarungan pun tak terhindarkan. Ketiga Spider-Man menghadapi villain masing-masing dan kerusakan mulai terjadi. Karena tak terbiasa bertarung secara berkelompok, para Spider-Man malah jadi saling menghambat dan gagal untuk menjalankan misi penyembuhan. Setelah mereka berdebat sebentar, mereka pun mengakui kelemahan mereka dalam kerjasama tim dan sepakat untuk bersama-sama fokus pada satu villain. Misi mulai dijalankan. Momen epik yang dinanti-nanti fans pun terjadi. Tiga Spider-Man berayun bersama dengan sangat keren, melintasi badai ciptaan villain dan mulai mengincar target mereka. Duel 3 lawan 3 dimulai kembali. Tobey menggiring Sandman menuju ke dalam patung. Aksi saling oper alat terjadi, namun tak semudah itu Ferguson. Villain yang lain terus menyerang dan menghambat. Setelah mengikat Lizardman dengan jaringnya, Andrew melemparkan alat kepada Tom dan diteruskan menuju Tobey. Alat mulai diaktifkan dan perlahan Sandman kembali ke wujud manusianya yang bernama Flynn. Lanjut ke target kedua yaitu Max, sang Electro. Tiga Spider-Man bersinkronisasi berusaha menangkap Electro. Namun, ia berhasil mementalkan para Spider-Man dengan sambaran listriknya. Di saat yang sama, Lizardman berhasil melepaskan diri dan menuju ke arah Ned dan MJ berada. Tom bergegas mengejarnya. Andrew dan Tobey kewalahan menghadapi Electro. Dalam momen terdesak itu, sosok Dr. Octopus muncul dan berhasil menahan kedua Spider-Man. Namun tiba-tiba, Dr. Octopus berbalik menyerang Electro dan berhasil merebut arc reaktor, sumber energi miliknya, dan memasang alat penyembuh. Dan Electro tumbang. Lizardman masih mengejar Ned dan MJ. Dalam keadaan panik, Ned membuka portal sihir yang mengeluarkan air untuk menghambat Lizardman. MJ berhasil meraih gas penawar dan melemparkan tepat kepada Peter Tom, yang kemudian digunakan untuk menahan gigitan Lizardman. Gas mulai menyebar, menimbulkan reaksi dan Lizardman kembali normal menjadi sosok manusia bernama Dr. Connor. Ned membuka portal lagi untuk kabur dan ternyata muncul Dr. Strange yang kelelahan. Strange merebut kotak mantra dan hendak mengaktifkannya. Ned mencegahnya dan menunjukkan bahwa rencana Peter Tom berhasil dan para villain sudah sembuh.
Dr. Strange terkejut melihatnya dan bertanya apakah Ned yang membuka portalnya. Kondisi mulai tenang dan para Spider-Man menenangkan villain yang baru saja sembuh. Nampak Dr. Octopus memegang arc reaktor yang mengingatkannya akan proyek matahari buatan miliknya. Toby pun datang dan menyapa Dr. Octopus. Dr. Octopus yang senang melihat Peter Toby segera menanyakan kabarnya. Dan kabar kita para fans Spider-Man yang sudah dewasa ini sungguh nostalgia. Dalam momen haru yang sekejap ini, Green Goblin muncul. Dr. Octopus dengan cepat menghalau bom shuriken Goblin dan berusaha menangkapnya. Saat momen perebutan terjadi, Dr. Strange berhasil mendapatkan kotak mantra kembali. Namun Goblin yang licik berhasil menaruh granat di dalam celahnya. Dan boom, ledakan pun terjadi. Seketika pijakan di patung Liberty runtuh dan mengakibatkan MJ jatuh. Peter Tom bergegas melompat menolong MJ. Namun tiba-tiba Green Goblin menabrak dan membawa Tom menjauh. Secepat kilat, Peter Andrew melompat dan berhasil meraih MJ. Andrew pun menangis haru teringat momen di saat ia gagal menyelamatkan Gwen yang terjatuh. Dr. Strange berusaha sekuat tenaga menstabilkan mantra liar itu. Akan tetapi ia pun gagal. Seketika langit malam New York terbelah, menimbulkan retakan dan membuka celah antar dimensi. Nampak sosok bayangan para villain Spider-Man dari dimensi lain. Tidak berputus asa, Dr. Strange berusaha memperbaiki kekacauan ini. Peter Tom yang nyangkut di seluncur terbang milik Goblin menghantamnya berulang kali dan meledakkan granat hingga keduanya terjatuh. Duel puncak antara Spider-Man melawan Green Goblin pun dimulai. Peter Tom yang dipenuhi amarah lalu menyerang Green Goblin dengan niatan membunuh. Tinju keras dilayangkan dan ia lanjut menyerang sambil menghindari sayatan pisau tajam milik Goblin. Dengan brutal, Peter melakukan pukulan beruntun terhadap Goblin. Semua temannya menatap keganasan Peter dan khawatir ia lepas kendali. Peter yang mode berserk menjadi gelap mata dan berniat membunuh Green Goblin menggunakan glider yang sama yang telah merenggut nyawa Bibi May. Dengan sekuat tenaga, Peter Tom mengarahkannya menuju Goblin. Tapi beruntung, Toby datang tepat waktu dan menghentikan kegilaan ini. Dalam momen hening, Peter Tom mulai tersadar dan menurunkan senjatanya. Namun, Goblin yang licik malah menikam Toby dari belakang dan berusaha memanipulasi pikiran Peter Tom dengan kalimat-kalimat jahat darinya. Berusaha membuat Peter Tom merasa bersalah telah menyebabkan kematian Bibi May dan Toby yang terluka. Tak tinggal diam, Andrew segera melempar anti-serum Goblin tepat kepada Peter Tom dan dengan cepat menyuntik serum tersebut. Dalam hitungan detik, kepribadian jahat Green Goblin lenyap dan menyisahkan Norman Osborn yang kebingungan. Tom dan Andrew memeriksa keadaan Toby dan untungnya Spider-Man sepuh ini tidak mengalami luka yang fatal. Toby terkejut melihat langit New York yang terbelah lebar dan melihat banyak sosok orang di langit. Peter Tom segera menghampiri Dr. Strange dan menanyai apa yang sedang terjadi. Dr. Strange menjelaskan bahwa semua orang yang mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man mulai berdatangan dari berbagai dimensi. Peter bertanya, dan ia pun meminta Dr. Strange untuk merapalkan mantra baru yang membuat semua orang melupakan sosok Peter Parker sebagai Spider-Man. Meski sempat menolaknya, Peter Tom berhasil meyakinkan Dr. Strange untuk melakukannya, dan ia pun pamit untuk melakukan salam perpisahan terakhir dengan yang lain. Peter Tom menuju ke tempat Toby dan Andrew lalu merangkul mereka untuk terakhir kali. Bangga sempat bersama kedua seniornya itu meski hanya sebentar. Peter Tom lalu bergegas menuju ke MJ dan Ned, merangkul keduanya dan memeriksa kondisi mereka. Peter menjelaskan bahwa mereka akan kehilangan ingatan tentang dirinya sebagai konsekuensi dari solusi atas masalah ini. Peter berjanji akan mencari mereka dan menjelaskan semuanya. Peter lalu merangkul Ned dan kemudian memberikan ciuman terakhir untuk MJ. Dr. Strange mulai merapalkan mantranya. Satu persatu para pendatang mulai menghilang, kembali ke dunianya masing-masing.
dan sosok Peter Parker dilupakan semua orang. Beberapa saat setelah kekacauan di Patung Liberty, sosok Spider-Man kembali menjadi misterius, dan Daily Bugle News masih saja menebarkan berita negatif tentang Spider-Man. Nampak Peter berlatih kalimat untuk berkenalan kembali dengan MJ dan Ned. Peter dengan awkward memesan kopi dan ketika hendak menceritakan kenangan mereka bersama, Peter melihat bekas luka di kening MJ dan terdiam sesaat. Teringat akan dirinya yang selalu berada dalam bahaya dan melibatkan teman-temannya. Peter pun mengurungkan niatnya dan membayar kopi itu lalu pamit pergi. Peter mampir ke makam Bibi May dan berbincang-bincang dengan Happy Hogan. Nampak Peter menyewa apartemen sederhana untuk tempat tinggalnya dan mulai melakukan kegiatannya membasmi kejahatan sebagai Spider-Man yang ramah. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel One Clip Movie. Semoga Anda menikmati ulasan kami tentang film, drama, dan animasi terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami dapat berkembang dalam membuat konten-konten yang menarik selanjutnya. Sit down, chill, and enjoy your movies.